saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu kesempatan yang indah pada saat ini kita dapat kembali mendengarkan renungan dan doa malam kita. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Lestari, biasa dipanggil Bella. Saya mahasiswa PPG dari STT GKE Banjarmasin yang melayani di Jemaat GKE Saka Dua Tangar dan calon Jemaat GKE Bukit Kupang. Adapun nas yang menjadi dasar untuk perenungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini sesuai Almanak Nas GKE terdapat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-27 dengan perikop Daud dan Batsyeba. Bapak Ibu saudara-saudari, silahkan membaca di rumah masing-masing. Di sini saya hanya membaca 2 ayat saja bagi kita, yaitu pada ayat pertama dan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung Rotaraba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita mengenal yang namanya Raja Daud. Daud adalah seorang raja yang dipilih langsung oleh Tuhan. Luar biasa saudara-saudari hubungan Daud dengan Tuhan. Tapi pada saat ini kita akan melihat bagaimana cara iblis untuk menghancurkan hubungan Daud dengan Tuhan. Ada 3 hal atau 3 faktor yang biasanya menghancurkan kehidupan seorang laki-laki. Yang pertama yaitu harta, yang kedua yaitu tahta, dan yang ketiga yaitu adalah wanita. Ketika Daud mempunyai harta, Daud masih mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika Daud mempunyai tahta, Daud tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi ketika Daud digoda oleh wanita, Daud jatuh di dalam dosa dan merusak hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, dapat kita lihat pada ayatnya yang pertama, biasanya pada pergantian tahun, raja-raja ikut dengan pasukannya untuk berperang. Tetapi pada saat itu, Daud hanya menyuruh Yoab beserta orang-orang Israel untuk maju berperang. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Suatu ketika Daud sedang berjalan-jalan di atas sotoh istananya, Daud melihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Dan ketika Daud melihat bahwa wanita itu sangat elok rupanya, Daud menginginkannya. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik, ketika kita tidak mempergunakan mata kita ini dengan baik, iblis mencoba untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Dan ketika Daud melihat, Daud mengingini, dan akhirnya Daud mengambil wanita itu dan jatuh cinta kepada wanita itu, yaitu Batsyeba, istri Uria. Uria adalah seorang dari kepala pasukan Daud itu sendiri. Pada saat itu ia sedang berperang melawan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sementara itu Daud berhubungan dengan Batsyeba hingga Batsyeba mengandung. Dan kita akan melihat cara yang kedua yang iblis gunakan untuk menghancurkan hubungan Daud dengan Tuhan. Yang pertama tadi iblis menghancurkan Daud dengan seorang wanita. Dan yang kedua, iblis mencoba menghasut Daud supaya Daud dapat menutupi kesalahannya. Kita melihat dalam ayat yang ke-8
bagaimana iblis mencoba merayu dan menghasut Daud. Di dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan bagaimana Daud menyuruh Uria untuk pergi ke rumahnya. Bahkan dikatakan Daud memberikan hadiah kepada Uria dengan tujuan agar Uria pergi ke rumahnya, berhubungan dengan istrinya, dan dengan harapan dosanya dapat ditutupi. Cara yang pertama ini gagal untuk Daud dapat menutupi kesalahannya. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-13, cara yang kedua yang Daud gunakan. Daud mengajak Uria untuk makan dan minum. Bahkan Daud membuat Uria mabuk dengan harapan dan tujuan agar Uria pergi ke rumahnya, berhubungan dengan istrinya, dan akhirnya dosa Daud dapat tertutupi. Tapi apa? Cara yang kedua ini pun gagal. Dan dapat kita lihat cara yang ketiga yang iblis gunakan agar Daud dapat menutupi kesalahannya. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-15. Daud memberikan surat kepada Yoab dengan harapan agar Yoab menempatkan Uria ke dalam pertempuran yang paling hebat. Dan dalam cerita selanjutnya kita akan melihat bagaimana Uria pun terbunuh. Dan setelah Uria mati, kita lihat di dalam ayat yang ke-27 yang Daud lakukan, yaitu setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita tanpa disadari, kita dapat melakukan hal yang sama seperti Daud. Ketika kita bersalah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita mencoba untuk menutupi kesalahan kita itu, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bahkan tanpa disadari, kita sering tidak meminta pertolongan dengan Tuhan. Jadi pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari cerita Daud dan Batsheba ini? Yang pertama yaitu hati-hati dengan mata dan hati kita. Ketika kita tidak menggunakan mata kita dengan baik, hati-hatilah, terkadang disitulah dosa berasal. Yang kedua, setialah kepada Tuhan dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Yang ketiga, akuilah setiap dosa kita kepada Tuhan. Ketika kita bersalah, maupun itu dosa besar ataupun dosa kecil, akuilah dan datanglah kepada Tuhan meminta pengampunan dari Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menaikkan doa malam kita. Yalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan cinta kasih Tuhan, sehingga kami masih diberikan napas kehidupan sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya melewati renungan firman Tuhan tadi dapat menjadi pedoman hidup kami yang sejati. Mampukanlah kami menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ampunilah juga dosa dan salah kami, serta mampukanlah kami meneladani kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, agar kiranya diberkati senantiasa di dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan menguatkan dan memulihkan mereka. Bagi mereka yang sedang berduka, kami yakin Tuhan ada di sana bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang menguatkan dan menghibur mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul, tuntunlah mereka ya Tuhan, agar menemukan jalan keluar terbaik. Bagi mereka yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, kiranya Tuhan melengkapi sukacita mereka. Sertai usaha pekerjaan serta pelayanan kami ya Tuhan. Kami juga tak lupa menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya kami senantiasa ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan.
Inilah doa serta harapan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.